Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Berbagi Hobi. Belum lama ini Nenten sudah merilis sepatu terbaru mereka lagi yang dijadikan penerus Guess Ekiden. Dan di video kali ini gue akan memberikan first impression gue untuk sepatu lari terbaru dari Nenten, yaitu Ultra Ekiden. Buat yang baru mampir di channel ini, mau supportnya dengan cara like and subscribe. Buat yang udah support channel ini, gue ucapin terima kasih banyak. Semoga segala urusannya dimudahkan dan dilancarkan. Ultra Ekiden ini memiliki berat 330-an gram. Nenten mengkategorikan sepatu ini untuk daily training. Meskipun begitu, sepatu ini katanya desainnya terinspirasi dari sepatu-sepatu speed performance. Makanya ini desainnya agak beda dengan sepatu-sepatu sebelumnya. Dimana di bagian lacingnya ini dia dibuat asimetris, jadi miring, gak lurus seperti sepatu-sepatu yang lainnya. Di bagian uppernya ini berbahan mesh single dengan rangka-rangka yang terlihat gitu ya, jadi bahannya transparan di sekeliling sepatunya dengan dibalut hyperweb bahan TPU plastik. Sampingnya pun dia terlihat rangka-rangkanya di sini. Nah, kemudian kita ke bagian tali sepatunya atau lacingnya. Di lacingnya ini agak-agak licin gitu ya. Kalau gue pegang terus terlihat jelas serat-seratnya. Untuk lubang-lubang sepatunya ini dari bahan plastik, kulit-kulit sintetis gitu. Kemudian untuk lidahnya dia bahannya tipis, di salah satu sisinya terdapat pad yang ya secukupnya lah ya. Terus dia juga nggak nyambung ke bagian uppernya. Yang jadi persoalan adalah di bagian atas, tali sepatu di bagian atas. Ya, bisa fokus nggak nih ya? Nah, untuk di bagian atas ini terlalu dekat ke sini kalau menurut gue, ya. Jadi ini kalau jahitannya agak mulai kurang bagus, nah, terus kalau kita ngikatnya terlalu kenceng juga, sering ditarik-tarik, ya sembarangan, gue takutnya ini jebol. Jadi mungkin nanti bisa lebih berhati-hati lagi pada saat kita mengikat tali sepatunya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian collarnya ini pad-pad tebal ya di samping-sampingnya sini, dia lebih ke nonjol di bagian atasnya, lebih ke nonjol di bagian atas ini. Terus ada pull tab, gue suka banget. Bagian heel counternya masih bisa ditekan, ini nggak terlalu keras tapi nggak lembek juga gitu bahannya. Untuk insole-nya nggak perlu gue keluarin, sama aja sama sepatu-sepatu sebelumnya. Hexacush. Terus juga kita ke bagian insole-nya pun, dan outsole-nya dia masih sama dengan sepatu-sepatu seri sebelumnya. Nah, untuk fittingnya gue pakai yang gue pegang ini Black Iris ya. Ini size 44. Size terbesar dari Ultra Ekiden. Kaki lebar gue masuk, tapi hitungan yang ngepas karena cuma sisa ruang sedikit banget di bagian jempol, terus juga di sisi-sisinya itu udah mulai nyentuh ke bagian sisi-sisinya. Ya, jadi hitungannya gue ngepas banget. Kalau misalnya pakai kaos kaki tebal ini berasa banget, fittingnya berasa agak sesek. Tapi dengan kaos kaki tebal itu ngeloknya jadi bagus, lebih bagus daripada pada saat gue pakai kaos kaki tipis gitu ya. Gue bela-belain misalnya biar agak lebih roomy di bagian depannya, tapi ngeloknya gue merasa kurang, pelukannya itu kurang dari bagian meshnya, dari bagian uppernya ke kaki gue. Oke, untuk bagian belakangnya
ini cukup bagus ngeloknya, walaupun gue nggak pakai si runner's knot. Kalau gue pakai runner's knot ya lumayan berkurang ya tali sepatunya, panjangnya gitu ya. Tapi masih oke lah, masih bisa. Di bagian lidahnya ini gue nggak pakai runner's knot. Ini ada di bagian atas sini, pas di bagian potongan yang tengah ini. Ini menurut gue terlalu dalam, jadi kurang pantas aja sih. Nggak gimana juga sih ke kaki gue gitu ya, cuma ya kurang pas lah ya, kurang mantep. Apalagi nanti kalau misalnya pakai runner's knot mungkin akan gerak ke atas sedikit. Sebenarnya gue juga pernah nyoba untuk bikin ruang depan tuh lebih roomy dengan ngosongin bagian depan ini, tapi yang jadi masalah ada di bagian di lidahnya. Jadi gampang mengkerut lidahnya ini gampang mengkerut kalau misalnya ada lubang-lubang sepatunya ini yang dikosongin. Lidahnya gampang mengerut. Terus juga ini lidahnya ya geser-geser juga sih, walaupun nggak parah dan nggak ganggu banget karena bahan yang tipis ini, jadi nggak ngerasa keganggu banget ke kaki gue. Terus untuk feel dipakai larinya ya ini untuk daily trainer ya, dengan midsole seperti ini berasa soft, ada squeeze-nya gitu ya, kenyal-kenyalnya. Terus juga penempatan foam di bagian depan sini yang membuat gitu ya, ini rasa softnya berkurang dibanding tengah dan bagian belakang. Kalau misalnya heel strike ini berasa banget softnya, agak tengah sini juga oke. Nah kalau kita landing di bagian depan sini nih, dengan penempatan foam yang ada di depan sini, itu agak berasa dorongan ke depan ya. Secara transisi juga enak, bagus ya, mirip-mirip banget lah sama sepatu-sepatu yang sebelum-sebelumnya gitu, dengan teknologi atau fitur-fitur midsole yang sama persis ya. Empat-empatnya itu sama persis fitur-fitur dan midsole-nya. Jadi memang ini untuk daily trainer oke gitu ya, untuk easy. Untuk recovery masih oke juga sih ya, masih oke juga menurut gue sedikit. Terus untuk speed, nah untuk speed ini gue rasa nih masih oke ya, masih oke untuk gue pelari lambat. Ini masih bisa diandelin. Apalagi untuk yang lebih baik lagi, form larinya ataupun performa larinya juga udah cukup bagus, colornya juga udah cukup bagus. Ini bisa juga dipakai untuk speed. Terus kalau untuk long run masih bisa juga menurut gue, karena di feel-nya masih agak ringan ya. Beratnya juga lebih ringan dari yang saudara-saudaranya gitu. Jadi masih oke aja. Yang lainnya aja tuh bisa buat long run, tapi tergantung orangnya. Kalau gue buat long run, kalau fittingnya nggak ada masalah, gue rasa sih masih oke juga. Cuma ya nggak terlalu jauh juga long runnya mungkin sama sepatu ini karena beratnya. Ya gue rasa itu aja ya, karena memang nggak begitu ada perbedaan yang signifikan banget sama saudara-saudaranya yang udah rilis duluan. Mungkin nanti untuk yang bertanya-tanya perbandingannya dengan saudara-saudaranya, nanti gue akan buatin videonya biar detail perbedaan-perbedaannya seperti apa. Juga yang nanti bertanya buat perbandingannya dengan Guess Ekiden, apakah ini lebih baik, bisa dijadiin suksesornya Guess Ekiden, gue akan buatin juga videonya tersendiri. Karena kalau gue gabungin bakalan panjang banget videonya. Jadi gue rasa itu aja dulu first impresi gue untuk Ultra Ekiden. Terima kasih yang udah nonton. Tunggu video-video gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.